pemerintah 2 ada Arwin. Nah, di ruang 5 ini kebetulan tidak ada oposisi ya. Kebetulan saya nggak tahu kenapa orangnya di mana. Nah, jadi kita hanya melakukan debat satu sisi saja. Ya, artinya hanya bagian pemerintah. Jadi usahakan argumentasi kalian itu yang baik ya, argumentasinya yang bisa mempengaruhi penilai atau argumentasinya dapat menjadi benar-benar mendukung ya, mendukung dari mosi yang sudah disampaikan. Baik, Nana ya tadi namanya siapa? Iya Pak, Nana. Ya, supaya kita mulai, saya coba cari dulu stopwatch-nya. Waktu sebentar, stopwatch. Oke, waktunya untuk pemerintah 1, 7 menit 10 detik, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nana selaku pemerintah 1 dalam hal ini. Baik, mosi kali ini adalah Dewan ingin memperluas penerimaan komponen cadangan di seluruh Indonesia dalam rangka bela negara. Baik, komponen cadangan adalah suatu program pemerintah dalam rangka peningkatan bela negara. Dalam komponen cadangan ini, generasi muda dilatih, ditempah, khususnya dalam bidang militer, yang dipersiapkan pemerintah apabila terjadi suatu hal genting dalam keamanan negara. Tetapi komponen cadangan ini bukanlah wajib militer, jadi masih bersifat sukarela. Generasi muda tidak dipaksa untuk mengikuti komponen cadangan ini, tapi saya sangat setuju akan adanya perluasan penerimaan komponen cadangan ini. Mengapa? Karena saya rasa dengan adanya perluasan penerimaan komponen cadangan ini, mungkin di daerah-daerah terpencil ada generasi muda yang ingin mengikuti, tapi mereka tidak tahu akan informasi yang ada, penyebar luasan informasinya kurang menyeluruh, dan dengan adanya perluasan penerimaan ini, mereka bisa menerima informasi dengan secara utuh. Nah, dalam komponen cadangan ini, tentu saja generasi muda tidak hanya dilatih dalam bidang militer, tidak hanya dilatih fisik untuk dipersiapkan dalam persiapan perang, tapi tentu saja dalam komponen cadangan ini mereka dilatih secara mental maupun pengetahuan akan bagaimana menumbuhkan rasa bela negara dan cinta tanah air tersebut. Dan seperti kita ketahui, menurut Undang-Undang 1945, pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang kedua, menurut Undang-Undang 1945, pasal 30 ayat 1, yang mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Nah, salah satu langkah awal dalam pertahanan dan keamanan negara ini, usaha awal yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan adanya membentuk komponen cadangan ini. Dengan adanya komponen cadangan ini, kelak generasi muda tidak hanya diperbantukan dalam kondisi darurat militer, tetapi juga diharapkan bahwa
generasi muda bisa membantu pemerintah untuk menjadi sukarelawan, misalnya dalam hal bencana alam. Tetapi sekali lagi ditekankan dari pemerintah bahwa komponen cadangan ini bukan merupakan wajib militer yang sangat harus dan diwajibkan para generasi muda untuk mengikutinya. Apabila memang dari hati kecil misalnya para generasi muda ini tidak ingin untuk mengikutinya, pemerintah tidak memaksa, tapi alangkah baiknya generasi muda bisa diharapkan untuk mengikuti komponen cadangan ini karena komponen cadangan ini sebenarnya tidak ada ruginya sama sekali bila kita mengikuti. Baik, saya rasa cukup sekian dari argumentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pemerintah pembuka, Nana, waktunya 5 menit ya. Baik, kemudian kita lanjutkan, harusnya ada oposisi pembuka ya, tapi karena tidak ada, kita lanjutkan ke pemerintah 2 ya. Di sini ada Arwin. Cek suara Arwin. Baik, Pak. Siap. Oke, suaranya jelas ya. Baik Arwin, kamu sebagai pemerintah penutup sudah siap? Saya hitung mundur. 3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, teman-teman semuanya. Salam satu Indonesia. Saya Arwin Efrayan. Peran saya di sini sebagai tim mosi pemerintah 2 akan menyampaikan argumen saya. Seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Nana, bahwa pada dasarnya kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib untuk dalam rangka upaya pembelaan negara, tidak hanya militer maupun dari secara akademik, non akademik, fisik dan sebagainya. Peran kita di sini peran kita sebagai warga negara adalah wajib dalam rangka upaya pembelaan negara. Telah tercantum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 1, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia dengan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, ayat 2, warga negara adalah warga negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya manusia adalah warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Di sini, peran warga negara Indonesia sebagai pembela warga negara itu wajib. Jadi, dalam adanya komponen cadangan ini, diharapkan pemerintah Indonesia atau negara Indonesia sendiri dapat terbantu atau setidaknya membantu sedikit beban yang dibebankan oleh TNI kepada negara. Bela negara menjadi salah satu kewajiban warga negara terhadap negara Republik Indonesia. Adapun yang kita ketahui, seleksi Komcat tentang pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN hingga komponen cadangan serta ditandatangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Setiap warga negara yang berusia 18 hingga 35 tahun dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan bisa secara sukarela mendaftar menjadi anggota Komcat. Saya garis bawahi, bisa secara sukarela mendaftar menjadi anggota Komcat. Demikian yang disampaikan oleh pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Meskipun telah diatur dalam peraturan pemerintah, Kementerian Pertahanan menjelaskan tidak semuanya warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengikuti seleksi komponen cadangan atau Komcat, sehingga seleksi komponen cadangan merupakan hak bagi yang ingin sukarela berpartisipasi. Komponen cadangan bukan wajib militer. Komponen cadangan adalah salah satu program sukarela. Saya garis bawahi program sukarela atau tidak wajib. Diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Jelas. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menyebut bahwa tidak ada paksaan bagi warga negara untuk mengikuti seleksi komando cadangan, sehingga tidak ada pelanggaran HAM dan pembentukannya. Jadi, sifatnya itu tidak memaksa, namun warga negara boleh siapa saja, dari latar belakang apa saja dapat mengikuti kegiatan ini. Bahkan, Komcat adalah implementasi dari nilai-nilai demokrasi yang membebaskan warga negara memilih jalan dan cara pengabdian dalam bela negara. Lalu, siapa sajakah komponen cadangan yang dimaksud? Tercantum dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah, komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Pembentukan komponen cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan, dasar kemiliteran, dan penetapan. Pasal 49 Peraturan Pemerintah ayat 2. Lebih lanjut, Pasal 54 Peraturan Pemerintah, bagi warga negara yang lolos seleksi menjadi komando cadangan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Dilanjutkan, pelatihan dasar kemiliteran tersebut akan dilakukan pada lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari sini, bagi warga negara yang mengikuti komando cadangan juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di dalam keuntungan tersebut tercantum diantaranya yang pertama, uang saku selama menjalani pelatihan. Yang kedua, tunjangan operasional pada saat mobilisasi. Yang ketiga, perawatan kesehatan atau jaminan kesehatan. Yang keempat, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan yang kelima, penghargaan yang akan diberikan pemerintah Indonesia kepada orang yang mengikuti tersebut. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa setiap warga dapat mengikuti tanpa terkecuali dari background manapun, dari ras apapun, dari gender apapun dapat mengikutinya. Dan saya ulangi sekali lagi, tidak ada paksaan dalam kegiatan ini, sehingga ini bisa menjadi win-win solution bagi untuk pemerintah negara sendiri dan untuk masyarakat yang sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Arwin Hanif Raihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya dari pemerintah 2 atau pemerintah penutup ya, ada Arwin. Nah, itu tadi sudah diberikan argumentasi dari masing-masing peserta. Cukup baik ya. Cuman kalau saya koreksi ya, untuk pembelajaran bagi kita, nah sebenarnya ini agak ada terbalik ini. Harusnya pemerintah pembuka yang disampaikan oleh Arwin tadi, nah itu dia yang harus digunakan. Kenapa? Dalam debat itu pemerintah pembuka itu harus banyak memberikan definisi atau gambaran. Misalnya tentang ini topik MOSI ini harus digarisbawahi kalau kita berpikir secara runut. Awalnya yang harus dipahami adalah perluasan komite atau
apa tadi namanya, perluasan komisi cadangan ya, komponen cadangan. Nah, perluasannya itu yang harus digarisbawahi. Ya, perluasannya. Alasannya kenapa? Bukan kita menjelaskan struktur untuk atau tata cara mendaftar menjadi komponen cadangan, bukan. Ya, kita harus menggarisbawahi perluasan komponen cadangan. Ya, alasannya kenapa? Nah, di situ peran dari pemerintah pembuka harus menjelaskan bahwasanya komponen cadangan ini bukan hanya SDM ya atau orang, tetapi ada juga hal-hal yang lain tadi, sumber daya alam, kemudian ada juga penambahan alat dan bahan, misalnya untuk pangan, kemudian alat-alat militer. Nah, di situ fungsi dari pemerintah pembuka harus banyak menjelaskan. Nah, kemudian dirunut lagi SDM ini apa saja, bukan hanya kemiliteran SDM, tetapi ada tenaga medis, kesehatan, ada tenaga pengajar, guru, ada tenaga arsitek, artinya untuk ditempatkan di garda terdepan untuk mengatasi masalah. Masalah apa saja itu, kan tentu ada pembagiannya, bukan hanya untuk perang ya, tetapi untuk mengatasi adanya bencana alam juga. Nah, kemudian nanti ada penekanan harusnya dari pemerintah dua nanti. Alasannya kenapa kita perlu perluasan? Nah, itu secara logikanya. Apakah kita ini lagi mengalami masa peperangan? Tidak. Tetapi kenapa perlu perluasan komite atau komponen cadangan? Nah, itu alasan ini yang perlu kalian gali untuk mendukung dilakukannya perluasan. Begitu. Atau karena akhir tahun ini lagi, atau katakanlah beberapa tahun ini sedang mengalami bencana COVID-19. Itu alasannya. Jadi kita membutuhkan tambahan atau perluasan dari komponen cadangan, baik dari segi SDM, kemudian pengadaan obat, tenaga medis, dan sebagainya. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Ya, mungkin bisa menjadi pelajaran buat kalian untuk debat-debat berikutnya. Begitu ya, Nana dan Arwin. Baik, terima kasih Pak. Baik, Ya, Pak, terima kasih. Ya, gitu cara berpikirnya begitu kalau untuk debat. Jadi biar jangan kalian bingung-bingung mulai dari mana ya membaca ini. Ya sebenarnya fatal kalau kita hanya membaca peraturan. Ya, kita nanti jadi debatnya kurang seru. Nah, buat peserta yang lain, penonton yang lain juga menjadi pembelajaran. Oke, baik, demikian untuk ruang 5 debatnya. Saya akhiri di sini, kita kembali ke room utama.